Berjumpa kembali di channel kita Kearifan Lokal Kalimantan Tengah. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan banyak-banyak. Nah, ini mandau sudah diperbaiki, direstorasi. Kemarin yang ininya kan putus, hilang, rusak sudah. Ininya hilang, ini sudah diperbaiki dan talinya ini sudah kita ganti baru. Nah, ini talinya diikat di sini dijadikan penyang. Tali yang lama dijadikan penyang. Nah, di sini ini adalah penyang yang memang ada penyangnya. Waktu rehab kemarin dilepas. Ini penyang aslinya. Memang dari Rangga Nagan 1. Nah, ini sudah direhab baik. Ini kainnya juga masih yang lama, dipasang lagi di sini, sehingga barang-barang yang diperbaiki dibungkus di sini semua, dijadikan penyang. Nah, kita lihat seperti inilah penampakannya. Mandaunya seperti ini. Nah, kebetulan kita ini ada orang yang punya, tapi tidak bisa bercerita tentang ini atau tidak mau namanya disebut. Nah, memang ini kan semuanya ada di sini. Nah, ini semuanya dari penyangnya. Ini tali belawit yang sudah kita ganti putus itu, ini dia. Nah, ini tali belawitnya. Ini tali belawit yang baru kunci 5, buatan Sinopri, Maker Nopri, Maestro Mandau, pembuat mandau. Ini penyang aslinya tulang dari haramau. Nah, menurut ceritanya ini tulang haramau. Nah, ini baru diikat sekarang karena sudah direstorasi. Ini penyang aslinya, memang diberi dari haramaunya langsung. Haramaunya langsung yang kasih. Haramau kalau bahasa Indonesianya itu harimau. Jadi ceritanya ini haramau ini mengasih ini dari mulutnya langsung. Nah, dari mulutnya haramau dikasih biar bisa memanggil dia. Ceritanya begitu. Nah, jadi waktunya Pak itu dikasih, nah, mungkin waktu penjajahan waktu itu dulu masih dipakai. Pas sudah penjajahan selesai, dipulangkanlah haramau meninggalkan ini. Kalau kalian memerlukan bantuan atau apa, panggil aku, medianya ini. Nah, seperti itu. Ini dari kulit baning, tapi ini tebal sekali ini. Kalau tebal gini bisa seperti ini besarnya. Ini tali belawit juga, ini mungkin segala apa di dalam tali itu semuanya diikat di sini oleh si Nopri, pengrajin kita Nopri. Nah, ini. Nah, penyang ini baru dipasang karena sudah direstorasi baru dipasang. Ini penyang aslinya. Jadi kemarin mau dipasang rambut. Ini mau dipasang rambut oleh Sinopri, kayaknya lebih angker kan, nggak usah lah katanya. Nah, ini kunci belawit 5 ya, 1 2 3
4, 5. Ini sekarang kita lihat bilahnya. Nah, ini bilahnya tampak sekali. Kalau menurut pengalaman saya, ini besingan. Besingan itu besi nomor 1 juga dari Kalimantan, dari daerah Kaltim mungkin ya. Besingan ini mengandung emas sedikit, warnanya agak hijau-hijau. Kalau menurut pengalaman ini besingan. Kalau menurut pengalaman saya, cuman kita tidak tahu ya, nenek moyang kita dulu ini membuat ini dari apa, karena sangat detail sekali ini. Nah, kecil-kecil sekali. Nah, memang ini dari bukan orang Kalteng. Kalau orang Kalteng membuat ini zaman dulu terlalu hebat lah. Nah, seperti ini, sangat tua ini besi. Kalau kita lihat mengandung sedikit warna-warna kuning dan hijau. Memang sulit ya di kamera, bukan dengan mata, langsung melihat di tangan. Nah, seperti ini penampakannya mandau ini. Nah, tapi yang istimewa bukannya mandaunya saja, di penyangnya ini sangat sakti. Karena penyang ini memang dikasih langsung oleh harimaunya dari mulutnya. Dikasih di ujung Pulau Kahayan, dikasih ini untuk yang Rangganagan. Dikasih di Pulau Mintin, Tumbang Kahayan. Ya, itu ceritanya. Kalau ininya masih menggunakan yang asli, yang lama. Nah, ini masih yang lama, cuman diperbaiki yang di sini saja. Sarungnya pun masih asli, cuman ditambah sedikit menggunakan kecanggihan alat modern sehingga tidak terlihat sombongannya. Hebat ini makirnya ini. Mungkin tertutup oleh ini, ya, tali ini, tempusirnya ini. Kalau kita lihat tempusirnya ini sama rotannya besarnya. Nah, ini menggunakan, dan ini kan disambung pakai tanduk ini, kepala menjangan. Nah, kepala menjangan dibuat pasang di sini. Ya, istilahnya untuk sambungan lah, pakai kip. Sini ceritanya mandau ini bersejarah sekali. Waktu penjajahan zamannya Pak Cilik Ribut pun sudah tahu ini mandau. Zamannya Cilik Ribut itu kan gubernur pertama Kalimantan Tengah, sudah pernah memegang ini. Dan penyangnya pun pernah beliau pinjam. Penyang, menurut ceritanya seperti itu. Penyang ini waktu direstorasi disimpan sama keturunannya, sama yang pemegang mandau. Karena ini termasuk ya seperti pegangan lah. Karena sudah selesai baru dipasang kembali di sini. Nah, ini kita lihat penyang-penyangnya ini alami sekali. Nah, dari sini ini kita lihat. Ini orang bilang kayu pahampul. Nah, ini kayu pahampul. Jadi ya kalau jatuh apa tidak terasa lah.
tidak sakit kalau jatuh, atau dipukul tidak sakit. Nah, seperti itu ceritanya. Ini kebetulan yang punyanya ini percaya sama kita pinjam sebentar untuk konten YouTube kita, untuk pecinta Mandau mengetahui gimana cerita sejarahnya Mandau ini. Mandau tua ini bukan tidak ada penyangnya, tapi ada ternyata, karena sudah direstorasi, baru selesai, baru dipasang. Seperti ini, detail sekali buatan orang zaman dulu itu. Nah, bagus. Nah, seperti ini, ganggangnya seperti ini, bagus sekali. Kalau teman-teman pengukir, silahkan ditiru, silahkan mengukir kembali seperti ini, karena kebudayaan kita sangat luas. Kalau tidak kita yang menjaganya, siapa lagi? Kita bisa meniru apa yang mau ditiru, silahkan. Kalau ya tidak bisa, ya nggak apa-apa, mirip-mirip juga nggak apa-apa kan. Nah, seperti ini. Ini dari tanduk bahannya ya. Sudah kawan-kawan semua pecinta kearifan lokal, tolong dibantu bagikan sebanyak-banyaknya channel kita, biar saya semangat juga membuat film-film baru, film-film pusaka kearifan lokal Kalimantan gimana, atau mau ke pasar juga bisa kita buatkan film. Karena yang menyangkut kebudayaan, mancing pun bisa, menjala pun bisa kan, termasuk kearifan lokal atau perkawinan adat gimana. Nanti kebetulan kalau ada saudara-saudara kita yang menikah, keponakan atau siapa, bisa kita videokan acara adatnya. Nah, tolong bantu like and subscribe dan bagikan banyak-banyak ya. Ya, kawan kita ini semangat bikin videonya. Ini tajam sekali ini bro. Ini kecil-kecil ukirannya. Detail. Simpan sini jangan. Ini ngobrol sambil ngopi. Seperti inilah penampakan dari sebuah Mandau tua ratusan tahun, 5 keturunan. Dari yang pertama Mangku Rangganagan 1, Mangku Yakub 1, Paul Kunum, Silpanus Kunum dari Desa Jangkang, dan sekarang yang punyanya. Sudah 5 keturunan, dan bapak ini juga yang punya ini juga punya anak laki-laki, mungkin sudah siap mewariskan ini. Masih terlalu muda, masih SMA, SMP, masih 2 orang laki-laki semua. Menurut cerita ini anak bungsu yang harus memegang, yang cocok untuk memegang ini. Oke, ini ada kopi saudara-saudara. Nah, sudah selesai. Mungkin berapa menit? Sudah 14.50. Baru 14 menit. Seharusnya agak panjang lah cerita ini. Kita masukkan dulu ini ke sarungnya.
Nah ini sekarang aku cerita di Belawit ini. Belawit ini pun dibuat khusus dari sang maestro Nopri. Di sini ditanamkan pecahan dari lilis lamiang. Ada dalam sini sama manas di dalam sini. Pecahan. Karena sebuah pecahan tapi mengandung arti kan. Saya kurang tahu juga ini kunci 5 ini ukiran apa ini. Ini kan rajahan semua. Kalau bisa kawan-kawan semua sebutkan apa ini rajahannya ini. Yang ada di Kali Belawit ini. Sampai sekarang saya masih belum tahu apa ini kunci raja apa. Kalau kita lihat itu untuk mukul tilam zaman dulu seperti ini juga kunciannya, tidak untuk memukul. Jadi kalau cerita kami tidak bisa dilangkah. Kalau kunci Belawit ini bisa enggak bisa kencing, bisa beburut ceritanya. Ini bahayanya kalau ngingkal melangkah ini bisa beburut Geo. Besar testis, Bisa besar testisnya batu testis, batu kandung kemih kita bisa besar kata orang itu. Makanya ini sakral sekali, bisa beburut, bisa sulit kencing, bisa sulit beranak. Nah, ini masih aslinya, masih baik-baik saja. Kupangnya pun tidak diganti, original buatan zaman dulu. Kalau ukirannya seperti ini saya masih kurang tahu. Kawan-kawan bisa lihat ukiran ini apa, saya masih tidak tahu gimana ukiran ini dibuat. Nah seperti ini. Nah kalau disulat ini memang sudah legendaris, sulat Kaman tertinggi di Permandawan, terbaik. Ini kecil-kecil sekali ini, detail sekali orang membuatnya. Ukirannya, nah kalau ukiran ini saya tidak tahu ukiran zaman dulu itu seperti apa. Ada yang bilang apa ini kan dari Kaltim, memang ini barang dari Kaltim. Lamantek lah kalau kami bilang, tapi di sininya ini ada gambar kayak patung. Ini orang hidungnya panjang, gitu. Nah ini kan patung ini sebenarnya. Kalau kita lihat detail ini patung sebebuka. Kalau orang Kalteng bilang ini patung sebebuka. Cuman dia tegak memanjang ininya, kayak patung orang Kaltim gitu. Kalau orang sini patung sebebuka. Saya tidak tahu ukiran apa ini. Kalau kami bilang ini lamantek saja, kecil-kecil. Kalau patung sebebuka itu di tempat kami itu patung di depan gitu, patung yang di depan. Masih kurang paham juga patung sebebuka itu Pak kan. Tapi kalau kami bilang patung sebebuka lah seperti ini. Ini sebenarnya di sini ada rambut di sini, saudara-saudara. Nah ini rambut, di sini pun rambut. Ini kan ada bekas rambut nih. Ini rambut. Di sini rambut, di sini rambut juga. Jadi kalau kita pasang rambut juga tidak cocok ya, kasih rambut palsu atau kasih rambut kuda, karena biasanya ini rambut manusia asli, makanya tidak dipasang, biarlah begitu. Ini dibuat warna putih karena warna putih itu tidak rusak, tidak mudah rusak, belum ada pewarnaan. Kan itu kan kalau kita bikin hitam, kita bikin warna itu kan direbus atau dimasukkan ke dalam
tanah biar hitam, kasih pewarna. Nah, makanya ini biarlah putih, biar bisa tahu seratusan tahun lebih lagi umurnya dibuat seperti ini. Kalau ininya masih memang asli, sudah rusak, tetap dipasang karena kayaknya ini pak lepu lah. Kalau kita lihat pak lepu, dibilang orang pak lepu ini bisa ratusan tahun umurnya. Yang istimewa bukan hanya mandaunya saja, tetapi penyangnya pun istimewa. Langsung dikasih sama Haramaung dari mulutnya langsung kepada Rangga Nagan satu. Kepada Paul Kunom, bukan Rangga Nagan, Paul Kunom yang dikasih ini. Waktu itu di zaman masih ada Pak Cilik Rindu dan siapa Pak? Damang Sari Andung masih hidup. Nah, ini mereka mengetahui ajimat ini, penyang ini adalah tulang yang dikasih dari Haramaung. Damang Sari Andung pernah meminjam ini untuk menjaga Lewu Tangkahen waktu acara piwah istrinya Sari Andung. Dengan Panipel dari Pendawai. Dengan Basir Bue Panipel pernah memanggil ini dari Pendawai. Nah, Basir Dia itu setelah keluar masuk ke jam Hejan Bawi Ayah Wang Tangkahen. waktu keluar ini Haramaung, rohnya dipanggil di tempat Bawi Ayah di Lewu Tangkahen, Titian dan Jamban Bawi Ayah. Jadi cerita penyang ini pun sangat mistis sekali, brutal sekali ini. Nah, sekarang karena mandau ini sudah selesai, dipasang lagi lah biar lengkap. Kata orang ketinggalan kancotnya dero, ketinggal pendingnya dero, nanti beli kancot ku esok. Wah, nah dero detah beli panding ku ada. Nah, ini sudah lengkap dipasang dan tidak ada segala kekurangan satu apapun. Si pembuat nopri pun tidak sakit karena dia membuat ini dengan betul-betul sesuai dengan pakem, dan tali-talinya ini pun tetap diikat di sini sehingga tidak ada kurang satu apapun. Nah, ini sebenarnya sangat sakral sekali. Kalau ketinggalan kancotnya saja, kata orang bisa datang ke rumah nanti, oh mana ini satu cuk kurang. Nah gitu, bisa sakit orang yang punyanya atau orang yang memperbaiki ini. Nah kebetulan orang yang memperbaiki ini tidak sakit, si loprinya pun tidak apa-apa kan. Nah makanya ini mandau sangat sakral sekali, sering dipergunakan di acara-acara ritual Dayak, tiwah dipinjam. Nah, Sari Andung, Damang Sari Andung pun pernah memakai ini, Cilik Ribut pun pernah. Damang Sari Andung itu kan tokoh pendiri agama Karingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu pendiri Provinsi Kalimantan Tengah sudah pernah memegang ini dengan Simbar pernah memegang mandau ini. Oh, kalau Pak Simbar tidak pernah, mohon maaf ceritanya sedikit salah. Pak Simbar tidak pernah menggunakan ini. Yang pernah Damang Sari Andung pernah, Pak Cilik Ribut pernah. Penyang ini dulu pernah dipakai ditaksir atau mau memaharkan Jenderal Sumitro, mau memaharkan penyang ini dulu
kebetulan Pak yang punya ini anaknya Pak tidak memaharkan ada Paul. Paul Kunum satu tidak ingin memaharkan ini karena jenderal itu mau memaharkan ini, dia nggak mau karena ini adalah salah satu pemberian pusaka Kalimantan Tengah. pusaka Kalimantan Tengah. Budaya adat kita. Jadi teman-teman jangan lagi tanya-tanya lagi ini Mandau tanya mahar berapa atau apa. Kalau mau sakit bisa pinjam pun dipinjamkan aja, silahkan. Hati-hati, ini barang tua nanti kualat. Budaya kita orang Dayak. Budaya orang kita Dayak, jadi termasuk tidak untuk diperjualbelikan. Jangan lagi ditanya mahar-maharnya. Saya hanya memberikan edukasi untuk kawan-kawan semua. Beginilah Mandau, kalau mau pinjam ini bisa hubungi yang anak keturunannya pun dipinjamkan, yakin dipinjamkan Tujuan yang baik. untuk tujuan yang baik, untuk edukasi, untuk apa. Tapi bukan dipinjam untuk yang macam-macam kan, dipinjam untuk keperluan yang baik, edukasi, untuk acara ritual boleh, silahkan bisa hubungi Bapak, atau mau melihat sebentar bisa hubungi saya, bisa mau melihat ini ke rumah bisa, kita langsung datang ke tempat yang punya ini pun bisa. Ini kebetulan Mandau ini hanya untuk edukasi, untuk budaya kita Kalimantan Tengah jangan sampai hilang, budaya Kaltim pun jangan sampai hilang. Karena ini Mandau dari Kaltim diduetkanlah dengan budaya Dayak Kalimantan Tengah, sehingga dipasanglah segala penyang-penyang seperti ini. Nah, begitulah. Karena ini kan yang dari Kaltim, tapi yang punya dari Kalteng. Nah, ini zaman penjajahan, masih zaman penjajahan kan. Nah, seperti itu. Tolong jangan lupa bagikan banyak-banyak video ini. Salam budaya, Mahaga Budaya Dayak. Terima kasih saudara-saudaraku. Amin. Sip. Ini Pak sampai hasil. Maaf ya.